Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salinan SPD, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Atap Rimba Karya, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan ini, saya akan merefleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai guru penggerak, kita harus mampu menginternalisasi semboyan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tuturi Hadayani. Saya memandang dan berpandangan bahwa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan adalah bagaimana Ki Hajar Dewantara menitik beratkan bahwa pendidikan harus berorientasi pada anak. Pendidikan harus berpihak pada anak. Pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara tidak lain adalah upaya memuliakan anak. Sebentar kita tilik bagaimana potret pendidikan Indonesia pada masa kolonial, yang mana pada saat itu anak bangsa dipaksa untuk menjadi orang bodoh tanpa diberi akses pendidikan kecuali hanya untuk kepentingan kolonialisme dan kapitalisme saat itu. Orang-orang hanya boleh belajar membaca dan berhitung hanya untuk mendukung kepentingan tuan-tuan atau majikan-majikan mereka, bukan karena untuk mensejahterakan kehidupan kita sebagai bangsa yang terjajah. Bahkan fase kedua setelah itu, pendidik diperuntukkan hanya untuk mereka yang memiliki modal. Pendidikan hanya sebatas pada anak-anak pejabat. Pendidikan hanya untuk anak-anak bupati ataupun centeng-centeng Belanda saat itu. Hingga akhirnya Raden Mas Suryadi Suryaningrat membuka akses pendidikan selebar-lebarnya bagi seluruh kalangan untuk melek, belajar, membaca, menulis, berhitung dengan didirikannya Taman Siswa di Yogyakarta. Pada saat itu, kita bisa melihat Ki Hajar Dewantara memposisikan perbedaan antara pengajaran dengan pendidikan. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagian dari pendidikan, yang mana pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup peserta didik. Sementara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik pendidik sebagai diri seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita juga bisa melihat bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara yang menganalogikan bahwa pendidikan adalah tempat bersemayam benih-benih kebudayaan, yang mana benih-benih kebudayaan itu ketika disemai, dirawat, dijaga, ditumbuh kembangkan dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, akan berperan membentuk sebuah peradaban baru. Peradaban yang tidak akan meninggalkan identitas aslinya sebagai bagian dari perubahan bangsa dan masyarakat. Karena memang pendidikan ini bisa merubah benih asli daripada seorang anak manusia. Pendidikan juga diposisikan sebagai poros perubahan, poros pergerakan, dan proses mengupayakan perbaikan tentunya secara kontinuitas, tanpa mengesampingkan keberagaman yang memang secara kodrati adalah keniscayaan. Keberaneka-ragaman yang ada bukan untuk saling menyalahkan. Keberaneka-ragaman yang ada bukan untuk saling mendahului, tapi keberaneka-ragaman yang memang tercipta untuk saling menguatkan dan membersamai. Mengapa? Dalam sudut pandang saya secara pribadi bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memang berorientasi pada anak, pada kepentingan anak. Berpihak pada mimpi-mimpi anak, karena dari merekalah diharapkan tumbuh pohon
peradaban yang memiliki akar yang berkarakter kuat, kepribadian yang unggul, dan juga manusia yang beradab, berbudaya, dan menciptakan peradaban itu sendiri. Di sisi lain, pembentukan karakter anak diharapkan bisa menjadi poros perubahan kebudayaan dan peradaban bangsa. Tidak serta-merta membentuk begitu saja tanpa didukung semua pihak, tanpa turun tangan semua pemegang kepentingan, terutama dari keluarga dan lingkungan pendidikan. Sebagai seorang calon guru penggerak, saya memandang bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah hal yang memang akan terus relevan dengan perubahan zaman. Seperti apapun, baik pada era kolonialisme saat ide-ide ini dicetuskan sendiri oleh Ki Hajar Dewantara maupun pada masa kini. Karena apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah sebuah dasar bagaimana tujuan pendidikan nasionalis yang juga merupakan tujuan kemerdekaan bangsa ini dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga melaksanakan perdamaian dunia. Semua itu hanya bisa diraih dengan ilmu pengetahuan. Ki Hajar Dewantara memposisikan seorang guru sebagai penuntun yang bisa membantu persemaian benih-benih Ki Hajar Dewantara yang menjadi cikal bakal peradaban, yang bisa membangun karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya dan beradab. Sedangkan sebagai pelajar atau murid, saya memandang konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah konsep yang memang diupayakan pendidikan untuk memanusiakan manusia. Pendidikan yang berpihak pada anak, berorientasi pada kepentingan anak, dan tentunya memandang anak bukan lagi sebagai objek, tapi sebagai subjek dan peran utama dalam pendidikan. Hal ini tentu membahagiakan, karena ketika kepentingan anak diakomodir dalam pendidikan, kita bisa tumbuh kembang sesuai dengan kodrat kita masing-masing, tanpa harus dipaksa seragam. Sama dengan begitu banyak keanekaragaman yang sejatinya itu adalah sebuah keniscayaan dan menjadi kekuatan tersendiri bagi pembentuk kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.